Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Pak Ilham Lazwardi. Kali ini dengan bab ke-7 masih Indonesia Merdeka. Minggu lalu sudah membahas tentang insiden bendera di Hotel Yamato, di mana pada waktu itu rakyat Surabaya menyerbu di Hotel Yamato untuk menurunkan bendera Belanda tersebut dan merobek yang berwarna biru. Setelah itu menaikkannya kembali sebagai bendera Sang Merah Putih. Kali ini kita lanjutkan tentang pembentukan pemerintahan Indonesia. Setelah Indonesia memproklamirkan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, praktis bangsa ini mulai menyusun pemerintahan Indonesia maupun alat kelengkapan negara yang diperlukan baik secara fisik maupun non-fisik. PPKI ditunjuk sebagai lembaga yang membahas hal-hal yang dibutuhkan untuk menjalankan roda pada masa awal kemerdekaan. Apa saja pembentukan pemerintahan di Indonesia pada waktu kemerdekaan tanggal 17 Agustus? Mari simak materi berikut. Yang pertama, pengesahan Undang-Undang 1945 dan pemilihan presiden serta wakil presiden. Yang kedua, pembentukan departemen dan pemerintahan daerah. Yang ketiga, pembentukan komite nasional. Yang keempat, pembentukan kabinet dan pemimpin daerah. Yang kelima, pembentukan partai-partai politik. Dan yang terakhir, lahirnya Tentara Nasional Indonesia. Apa yang uraian dari pengesahan Undang-Undang 1945 dan pemilihan presiden serta wakil presiden. Mari simak materi berikut. Ya, di sini pengesahan Undang-Undang 1945 dan pemilihan presiden serta wakil presiden. Rapat resmi PPKI tanggal 18 Agustus 1945 menghasilkan keputusan, yaitu mengesahkan Undang-Undang 1945, memilih dan menetapkan Insinyur Soekarno sebagai Presiden Republik Indonesia pertama dan Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Pada waktu itu pemilihan Presiden dan Wakil Presiden sesuai usulan Otto Iskandar Dinata, serta untuk sementara waktu tugas Presiden akan dibantu oleh Komite Nasional. Yang kedua, pembentukan departemen dan pemerintahan daerah. Rapat lanjutan PPKI tanggal 19 Agustus 1945 membahas laporan panitia kecil yang beranggotakan 9 oleh yang diketuai Otto Iskandar Dinata yang membahas tentang pembagian wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga, pembentukan Komite Nasional. PPKI kembali mengadakan sidang pada tanggal 22 Agustus 1945. Dalam sidang ini diputuskan mengenai pembentukan Komite Nasional seluruh Indonesia dengan pusatnya di Jakarta. Yang selanjutnya, pembentukan kabinet dan pemerintah dan pemimpin daerah. Pada tanggal 2 September 1945, Presiden Soekarno menindaklanjuti keputusan PPKI dengan membentuk kabinet pertama Indonesia lengkap dengan personilnya. Yang kelima, pembentukan partai-partai politik. Awalnya berdasarkan keputusan rapat PPKI tanggal 22 Agustus 1945, Partai Nasional Indonesia bukan PIN 1927 atau PIN baru menjadi satu-satunya partai politik di Indonesia. Yang terakhir, lahirnya Tentara Nasional Indonesia. Cikal bakal lahirnya Tentara Nasional Indonesia berasal dari BKR, Badan Keamanan Rakyat, dibentuk pada tanggal 22 Agustus 1945, yang saat itu masuk ke dalam bagian Badan Penolong Keluarga Korban atau BPKKP. BKR adalah pelopor pemutar roda perang revolusi kemerdekaan. Selanjutnya, makna proklamasi
Apa sih makna proklamasi pada waktu itu kemerdekaan Indonesia? Proklamasi merupakan jembatan emas bagi bangsa Indonesia untuk membentuk sebuah pemerintahan yang berdaulat dan bebas dari segala bentuk penindasan maupun penjajahan dari negara lain. Proklamasi tidak hanya sebuah pengumuman bahwa bangsa ini sudah merdeka, namun proklamasi mengundang makna-makna penting untuk kehidupan, di antaranya sebagai berikut. Apa saja? Mari simak materi berikut. Nah, makna proklamasi terdiri dari 5 item. Yang pertama sosial, budaya, ekonomi, politik, pendidikan. Yang pertama sosial. Melalui proklamasi kemerdekaan, kedudukan bangsa Indonesia kembali sejajar dengan bangsa-bangsa lain dan mendapatkan keadilan dalam hidup. Kemerdekaan Indonesia menyebabkan adanya dan penghargaan terhadap hak asasi manusia. Oleh sebab itu, bangsa Indonesia menentukan hidupnya pasca dijajah oleh bangsa lain. Yang kedua, budaya. Pada masa penjajahan, pihak penjajah akan berupaya untuk mengembangkan kebudayaan mereka sendiri di segala lini kehidupan. Namun, adanya proklamasi kemerdekaan Indonesia, bangsa Indonesia mulai mengembangkan kebudayaan sendiri dan menjadi identitas penting dalam menyongsong era terbuka. Yang ketiga, ekonomi. Pasca kemerdekaan Indonesia, kondisi ekonomi Indonesia dapat diolah sendiri oleh negara karena terbebas dari intervensi luar. Bangsa Indonesia harus mampu memanfaatkan potensi sumber daya alam maupun manusia untuk meningkatkan kualitas kehidupan bersama melalui pembangunan dalam segala bidang kehidupan. Yang keempat, politik. Proklamasi kemerdekaan itu sendiri merupakan keputusan politik karena memiliki tujuan utama untuk memberitahukan kepada dunia tentang lahirnya sebuah negara. Peristiwa yang berkaitan dengan negara dalam hal ini, berdirinya sebuah negara merupakan peristiwa politik. Dan yang terakhir, pendidikan. Proklamasi kemerdekaan Indonesia memberi kesempatan untuk maju kepada bangsa Indonesia dengan memperoleh pendidikan terbuka seluas-luasnya. Artinya apa? Di sini pendidikan yang diselenggarakan juga tidak hanya untuk golongan tertentu saja. Semua berhak mendapatkan pendidikan. Pemerintah Indonesia berupaya memenuhi kebutuhan pendidikan tersebut dengan adanya seperti gedung-gedung sekolah, mencetak tenaga-tenaga pengerjaan yang profesional, menyediakan buku-buku dan kurikulum yang berkualitas, serta beasiswa bagi yang tidak mampu atau bagi mereka yang berprestasi. Sekian materi Indonesia Merdeka. Kurang lebihnya mohon maaf. Tetap anak-anak jaga kesehatan 3M. Semoga pandemi ini segera berakhir dan bisa kembali tatap muka seperti sedia kala. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.